Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di dalam aula perunggu, 16 pilar perunggu raksasa meraung, dan pola mistik Shinto yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di pilar perunggu bersinar, menghasilkan fluktuasi kekuatan yang aneh dan tidak jelas. Pada saat ini, seluruh aula perunggu meraung. Kekuatan hukum pemusnahan yang menutupi puncak gunung seperti air pasang yang mengamuk, mengalir ke aula perunggu dan berkumpul di kehampaan di tengah aula. Su Yi, yang telah menjalankan Dao Hua Senpan, melihat ini dan mengangkat tangannya ke piringan dewa. Ledakan. Di tengah aula, kekuatan hukum pemusnahan berkumpul di sana meraung, seolah membuka kekosongan, dan tiba-tiba membangun portal seperti pusaran. Ini adalah gerbang neraka. Ingat URL. Pada saat ini, semburan teriakan heboh dan riuh datang dari gerbang penjara. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Dewa-dewa Zun tidak menyerah pada kita. Berapa tahun, Lord Shenzun akhirnya memenuhi janjinya, maukah Anda membawa kami ke domain dewa? Bagus, hebat. Pada saat ini, bibir Su Yi mau tidak mau menunjukkan sedikit sarkasme. Betapa konyolnya. Dia memegang piring ilahi transformasi Dao di satu tangan dan datang ke gerbang penjara ilahi. Dengan bantuan kekuatan Dao Transformation Divine Disk, dalam sekejap, matanya seolah menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat penjara yang ditinggalkan oleh Dewa Sunyi Surgawi yang mulia. Di penjara, hari sudah gelap. Lebih dari selusin sosok terperangkap di dalamnya, pria dan wanita, semuanya dipenuhi dengan suasana menakutkan kelas Taixuan. Pada saat ini, 10 orang ini sangat bersemangat, jika para tahanan yang telah terperangkap dalam kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya melihat seberkas cahaya. Kamu terlalu bahagia. Su Yi membuka mulutnya, dan suaranya mencapai penjara gelap melalui kehampaan yang tak berujung. Tiba-tiba sorak-sorai yang riuh dan heboh itu tiba-tiba berhenti, dan belasan orang menghentikan gerakannya, seolah menyadari ada yang tidak beres. Bukankah yang mulia utusan yang diutus oleh Dewa Surgawi? Seseorang mau tak mau bertanya. Su Yi berkata ringan, ceritanya panjang, jika kamu ingin hidup, aku bisa memberimu kesempatan. Penjara itu sunyi senyap. Para master besar Ordo Taixuan yang terperangkap menyadari bahwa situasinya salah. Berani bertanya yang mulia, apa yang dimaksud dengan peluang? Ada yang bertanya. Su Yi berkata, ini sangat sederhana. Saya akan memilih lawan dari antara Anda nanti, selama Anda bisa mengalahkan saya, Anda dapat pergi hidup-hidup, sejak itu, Tiangao biarkan burung-burung terbang, kamu tidak harus terjebak dalam ikan tua yang gelap ini. Tiba-tiba terjadi keributan di dalam penjara. Lebih dari 10 peringkat hebat Taixuan semuanya gempar, dan mereka semua membuka mulut karena terkejut, mencoba menanyakan detail lebih lanjut. Tapi Su Yi terlalu malas untuk menjelaskan, jadi tentu saja dia mengabaikannya dan berkata langsung, siapa yang ingin menjadi yang pertama bertarung denganku. Suasana kembali hening. Tapi tak lama kemudian, seorang pria kurus berbicara, lebih dulu aku akan datang dulu. Tiba-tiba ada yang putus asa, setan tua Xinghu, kemungkinan besar ini adalah konspirasi, apa kau tidak khawatir? Iya, pihak lain jelas bukan bawahan dewa penghancur. Selain itu, Anda tidak tahu sama sekali apa itu budidaya pihak lain dan apa ide yang ingin dia buat. Tidak bijaksana mengambil risiko berkelahi. Yang lain juga tidak disarankan. Su Yi mengerutkan kening, memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya, dan berkata terus terang, saya membutuhkan batu asa pedang, tetapi karena saya hanya memiliki basis budidaya Raja Abadi, hanya pertarungan 1 lawan 1 yang dapat dipertimbangkan saat ini. Raja Peri. Kekuatan besar Suanji semuanya tercengang. Apakah ini menghina otak mereka? Jika tidak, siapa yang akan membohongi mereka dengan kebohongan bodoh seperti itu? Pria yang dikenal sebagai iblis tua Xinghu berkata langsung, tidak peduli apa kultivasimu, jika kamu ingin bertarung, biarkan aku keluar. Kali ini, tidak ada yang akan mematahkan semangatnya. Banyak orang bahkan berpikir bahwa akan lebih baik membiarkan iblis tua Xinghu mencoba detail pihak lain. Su Yi tidak berbicara omong kosong dan membuka pintu penjara. Wosh! Suara mendesing. Pada saat ini, sebelum iblis tua Xinghu dapat bertindak,
dua sosok memimpin, bergerak di langit, dan bergegas menuju gerbang penjara. Saya ingin mengambil kesempatan untuk kabur. Yang bisa menyambut mereka adalah pukulan kekuatan aturan pengepungan yang mengerikan. Ini membuat semua orang jijik. Memang, setelah aku membuka gerbang penjara ini, kekuatan pemusnahan yang ditinggalkan Tian Huang Shenzun akan terus hilang hingga hilang sama sekali. Sebelum itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Su Yi yang datar terdengar, kamu, keluarlah. Iblis tua Xinghu melintas dan pergi. Gerbang ditutup kembali. Setelah ribuan tahun, akhirnya izinkan aku melihat matahari lagi. Danau bintang setan tua menghela napas dengan rakus, wajahnya penuh kegembiraan. Ia memiliki sosok kurus, rambut panjang berdarah, kulit sawo matang, dan terlihat semuda-muda. Dengan lambaian jubah lengan Su Yi, kekuatan aturan keheningan yang diselimuti kuil menghilang seperti air pasang. Dan iblis tua Xinghu secara bertahap menjadi tenang. Dia melihat keluar aula dengan keinginan yang tidak tersamar di matanya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melarikan diri dari aula ini, jika tidak, Anda akan dibunuh di tempat dengan aturan diam. Setan tua Xinghu terkejut, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Su Yi. Segera, ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Apakah kamu benar-benar Raja Peri? Dia tampak tidak percaya, dan kemudian ada ekstasi tak terkendali di antara alisnya. Betapa bodohnya orang ini memperlakukan orang seperti dia sebagai penggiling pedang. Ini luar biasa. Jika itu palsu, Su Yi juga tersenyum, namun, saya menyarankan Anda untuk. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dipotong oleh teriakan keras matilah. Ledakan. Dia sudah tidak sabar dan ingin segera mengambil Su Yi. Su Yi tidak mengelak, dan menembaknya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Aula besar berguncang, dan semburan kekuatan penghancur mengamuk. Sosok iblis tua Xinghu dan Su Yi terguncang sehingga terhuyung mundur dan keluar. Mata Old Demon Star Lake melebar. Ini peri sialan. Sebuah kalimat tiba-tiba muncul di halaman buku sebab akibat satu lagi orang bodoh besar. Dia layak digunakan dengan nama keluarga Su untuk melatih tangannya. Sebelum iblis tua Xinghu bisa mengerti, Su Yi sudah tersenyum sedikit dan menyerang. Ledakan. Pada sosoknya yang kokoh, kekuatan jalan yang mendidih seperti lava tiba-tiba meraung, dan dia benar-benar terlepas pada saat ini. Kekuatan menakutkan yang meningkat membuat iblis tua Xinghu terkesiap, merasa. Dengan tekanan yang luar biasa. Sebuah ide muncul kembali di benak saya, apakah ini Raja Peri sialan? Bunuh. Dengan peluit panjang, Su Yi melemparkan tinjunya seperti pedang, membunuhnya dengan kejam. Iblis tua Xinghu tidak berani mengabaikannya, dan bertarung sengit dengannya. Dalam sekejap mata, mereka bertarung ratusan kali. Serangan Su Yi seperti tanah longsor dan tsunami, melaju lurus, dengan tangan dan kakinya, semua jalan besar diintegrasikan ke dalam pencapaian kendo, melepaskan arti tajam dari peiran Moyu. Iblis tua Xinghu mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi dia ditekan dan terus mundur, dan hatinya terkejut sampai tak tertandingi. Bukannya dia tidak tahu. Tetapi di masa-masa liar yang dia jalani, dengan pengalamannya yang kaya tentang kelas Taixuan, dia belum pernah melihat hal yang luar biasa seperti itu. Oh Raja Abadi! Segera, iblis tua Xinghu tidak dapat memikirkannya. Dia merasakan bahaya, jangan berani meremehkan, habis-habisan. Dalam sekejap, setan tua danau bintang berdarah di mana-mana. Su Yi juga terluka. Pertempuran itu tragis. Bunuh. Iblis tua Xinghu meraung dan mulai putus asa. Dia dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah. 1/4 jam kemudian. Ledakan. Suara tabrakan yang memekakkan telinga bergema, dan iblis tua Xinghu menabrak dinding aula, memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya. Su Yi lagi, wajahnya penuh dengan tulisan, ngeri. Monster macam apa ini? Bahkan membiarkan dia menderita luka berat, dan bahkan cara menekan bagian bawah kotak digunakan, tetapi mereka ditentang dan diselesaikan oleh lawan. Namun, iblis tua Xinghu juga melihat bahwa pihak lain terluka lebih parah daripada dirinya sendiri,
dan Qi-nya akan runtuh, jelas itu adalah akhir dari segalanya. Tembakan. Ambil napas dalam-dalam, iblis tua Xinghu menembak lagi. Satu momen lagi berlalu. Iblis tua Xinghu yang berada dalam pertempuran sengit tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, matilah. Dia menggunakan kekuatan gaib terlarang untuk menghancurkan caranya sendiri, mengayunkan kapak raksasa yang disilau bintang, dan menebas. Pukulan mengerikan itu membuat seluruh aula bergetar hebat. Pada saat ini, Su Yi tidak lagi ragu-ragu, bergegas maju, menggunakan nafas pedang 9 penjara, dan menunjukkan keheningan sejenak. Lampu pedang berkedip, jika Streamer cepat berlalu. Tubuh Xinghu di mentua terhuyung-huyung dan jatuh dari udara, dan kapak raksasa di tangannya jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, memandang Su Yi dengan tidak percaya, dan berkata, apakah semua orang di alam Raja Abadi sama menakutkannya denganmu di dunia ini? Su Yi tidak bisa menahan tawa. Dia memar dan berdarah, sudut bibirnya berdarah, dan dia terluka parah. Tersenyum tapi sangat nyaman dan bahagia. Kamu terlalu khawatir, di alam Raja Peri, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Su Yi menjawab. Apa? Setan tua Danau Bintang bergumam. Ledakan. Tubuhnya hancur dan hancur, berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh. Hanya ada satu jiwa yang tersisa. Sebelumnya, pedang Su Yi menghancurkan tubuhnya dan hampir menghancurkan jiwanya. Bisakah menyerah? Roh iblis tua Xinghu berteriak dengan getir, dengan sedikit permohonan di matanya. Su Yi memikirkannya dan berkata, jika Anda menjawab beberapa pertanyaan, saya dapat membiarkan Anda kembali ke penjara itu dan hidup lebih lama. Tentu saja, Anda juga dapat berharap bahwa jika saya mati dalam pertarungan dengan orang lain Anda dapat segera pergi hidup-hidup. Iblis tua Xinghu tertegun sejenak, lalu matanya berbinar, dan berkata, aku berjanji. 1/4 jam kemudian, setelah Su Yi mengetahui apa yang ingin dia ketahui, dia membuka kembali pintu penjara dan mengirim jiwa iblis Xinghu lama ke dalam. Dan dia duduk bersila, mengeluarkan sebotol obat peri Taijing yang langka dan mulai sembuh. Pada masa itu, ternyata Dewa Keliaran juga memproyeksikan tekadnya ke negeri dongeng, dan membiarkan antek-antek itu bekerja sama dengan mereka untuk merebut perlindungan gunung-gunung Lingsu. Arai terlarang, membunuh saudara junior keempat Dongsuan Jiandi dari Howling Wind. Su Yi berpikir keras. Menurut iblis tua Xinghu, setelah kematian Kaisar Dongsuan Sword, harta rahasia kacau yang dia kuasai memang jatuh ke tangan yang mulia Dewa Tian Huang. Selain itu, harta paling berharga di Gunung Lingsu juga diambil oleh Tian Huang Shenzun. Misalnya, beberapa obat peri Taijing yang langka dan harta karun peri, serta beberapa buku Tao yang dikumpulkan oleh Li Fuyu sepanjang hidupnya. Pikirkan betapa berharganya harta yang dapat dilihat oleh dewa. Dan apa yang terjadi pada Gunung Lingsu mengingatkan Su Yi pada Istana Naga di Laut Cina Timur. Itu juga karena harta karun rahasia yang kacau, yang menyebabkan Buddha lampu pembakaran mengingini, menyebabkan Ao Citing menderita, dan ras naga Laut China Timur dihancurkan. Sepertinya nilai 9 rahasia kekacauan jauh lebih kuat dari yang kukira. Su Yi diam-diam berpikir. Yang membuatnya merasa aneh adalah ketika Li Fuyu meninggalkan alam abadi, dia meninggalkan keempat harta karun rahasia kekacauan kepada murid-muridnya, dan dia sepertinya tidak memiliki aku. Terlalu peduli tentang harta karun yang kacau ini. Mengapa? Pertanyaan ini, Su Yi juga menanyakan Howling beberapa hari yang lalu, tetapi pihak lain tidak menjawab, mengatakan bahwa ketika Su Yi membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia secara alami akan dapat jelas. Segera, Su Yi berhenti memikirkan hal-hal ini dan mulai meninjau pertempuran barusan. Setan tua Xinghu memang sangat kuat di peringkat Taixuan, tetapi itu bukan yang teratas, dan jauh dari sebanding dengan anak dewa seperti King Wu. Tentu saja, itu bahkan kurang dapat dibandingkan dengan putra Tuhan yang tiada taraf seperti Gu Yunchan. Tapi meski begitu, Su Yi terluka parah, dan dia bahkan harus menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk akhirnya mengalahkan lawannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat untuk waktu yang lama, Su Yi sampai pada kesimpulan. Dibandingkan ketika dia bertarung dengan Gu Yunchan dan King Wu,
sekarang dia tidak hanya berkultivasi ke tingkat kesempurnaan agung Raja Abadi, tetapi kekuatannya telah juga meningkat pesat. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan benda luar atau mengandalkan pedang 9 penjara, sehingga dia mampu menghadapi frontal dan melawan iblis tua Xinghu. Sosok Xuanji berdiri melawan satu sama lain. Bahkan, pada saat-saat terakhir, lelaki tua itu terpaksa menggunakan hartanya untuk melakukan teknik rahasia terlarang yang akan membahayakan perilakunya sendiri. Ini cukup membuktikan betapa luar biasanya kemajuannya selama ini. Tapi Sui juga tahu bahwa hanya masalah pedang untuk menggantikan Wang Ye di puncaknya, dan untuk membersihkan lawan seperti iblis tua Xinghu. Tentu saja, ketika Wang Ye adalah Raja Abadi, dia tidak bisa bertarung dengan karakter peringkat Taixuan seperti dia. Sayangnya, ada kekurangan pedang Dao yang berguna sekarang. Sui menghela nafas. Sebelumnya, jika ada pedang di dunia, mungkin Anda tidak perlu menggunakan nafas pedang 9 penjara, Anda bisa mengalahkan iblis tua Xinghu dalam satu gerakan. Tetapi dalam pertempuran Laut Es Yuanqi, pedang dunia telah lama patah dan terkoyak, dan sekarang sedang dibangun kembali di langit untuk memperbaiki tungku. Dalam waktu singkat, tidak ada cara untuk pulih. Namun, Sui sangat menantikannya. Karena dia mengumpulkan sejumlah besar relik dari Gunung Lingsu, ada banyak material Divine Taijing yang langka dan tak tertandingi, yang sekarang digunakan untuk menyusun kembali pedang dunia superior. Ketika pedang manusia keluar lagi, itu ditakdirkan untuk terlahir kembali. Menurut iblis tua Xinghu, 5 dari 13 pusat kekuatan peringkat Taixuan di penjara jauh lebih kuat darinya. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang lelaki tua bernama Kaisar Setan 10.000 Kejahatan, dengan teror yang sebanding dengan kaisar yang tiada taranya. Kekuatan tempur. Jika saya ingin berurusan dengan orang ini, saya khawatir itu sangat sulit dilakukan dengan kekuatan saya saat ini. Sui merenung dalam diam, mempertimbangkan pria tua mana yang harus dipilih untuk bertarung selanjutnya. Selain itu, ia telah menyimpulkan bahwa dengan dibukanya gerbang penjara, kekuatan hukum pemusnahan yang menutupi Gunung Lingsu secara bertahap menghilang, dan itu hanya bisa bertahan selama 1 bulan paling banyak waktu. Dengan kata lain, dalam waktu sebulan, dia harus membunuh 13 antek di penjara yang melayani Dewa Surga. Sulit, tetapi jika Anda tidak mencobanya, siapa yang akan tahu apakah itu akan berhasil? Jantung Sui bergejolak dengan semangat juang yang membara. Dia memiliki sejumlah besar obat mujarab, serta berbagai sumber daya budidaya yang langka dan berharga, bahkan jika dia terluka parah, dia dapat sepenuhnya pulih dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, ada juga monumen Chaos Deriving Dao yang dapat digunakan untuk menyimpulkan jalan, dan ada lawan tingkat Taixuan yang dapat dibunuh dan dimarahi. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin segera dapat membuka kesempatan untuk membuktikan Tao. Pada saat yang sama, di penjara tempat tinggal Tian Huang Shenzun. Apakah dia benar-benar Raja Peri? Benar. Danau Bintang Setan Tua telah menjawab banyak pertanyaan serupa, dan seluruh orang memiliki firasat buruk. Pada akhirnya, iblis tua Xinghu terlalu malas untuk menjelaskan, dan berkata jika kamu tidak percaya, kamu akan tahu ketika kamu melawannya. Kerumunan saling berpandangan. Raja Abadi, tetapi membunuh iblis tua Xinghu dan pingsan, hanya menyisakan jiwa untuk bertahan, ini mengejutkan. Di era liar, tidak pernah ada hal yang keterlaluan, dan tidak ada Raja Abadi dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Sehingga sulit bagi orang untuk percaya bahwa itu benar untuk sementara waktu. Seseorang bertanya selain Raja Peri Muda, apakah ada orang lain di dunia luar? Bagaimana lukanya? Menurutmu siapa yang bisa membunuhnya dalam satu gerakan? Saya tidak percaya bahwa, dengan kebijaksanaan dan sarana kita, setelah melakukan persiapan yang memadai, kita tidak dapat memenangkannya sebagai Raja Peri. Danau Bintang Setan Tua, tolong beritahu saya detail spesifik pertempuran, ini adalah masalah utama kelangsungan hidup kita. Sekelompok monster tua berkumpul dan mulai meminta saran dari iblis tua Xinghu. Berani meremehkan. 1 hari kemudian, Sui mengakhiri hari pencerahannya dari monumen Chaos Deriving Dao. Lalu, dia bangkit dan pergi ke aula perunggu di puncak gunung lagi. Siapa kaisar yang berlumuran darah?
Ayo bertarung. Su Yi bergema di penjara itu. Monster-monster tua itu tertegun sejenak, tapi mereka tidak menyangka Su Yi akan langsung menyebut nama lawannya. Namun, mereka sangat tenang, karena kemarin, mereka sudah membahas penanggulangannya. Segera, Bloodline Emperor berdiri dan meninggalkan penjara. Orang ini mengenakan jubah hitam dengan lengan lebar, kulit putih lilin, mata segitiga, dan hukum guntur berwarna darah sedang berlangsung. Begitu dia keluar, sepasang pisau berwarna darah muncul di tangannya, tanpa omong kosong, sosok itu melintas, dan dia dengan kejam membunuh Su Yi. Selain itu, pukulan pertama adalah teknik menekan bagian bawah kotak yang tabu. Ledakan. Saya melihat pedangnya terangkat, dan pedang guntur berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi pusaran guntur yang besar. Seluruh aula mengeluarkan suara pedang yang menusuk. Thunder Whirlpool. Dengan satu pukulan, tidak hanya dapat menghancurkan tubuh lawan, tetapi juga akumulasi kekuatan juga bisa menghancurkan jiwa lawan. Bahkan suara pisau yang tajam pun bisa menjatuhkan mood lawan. Ini adalah pukulan terkuat dari Kaisar Garis Keturunan dalam hidupnya. Dengan kekuatan magis terlarang inilah dia memenangkan penghargaan dari Dewa Sunyi Surgawi dan beruntung mendapatkannya menjadi utusan ilahi. Dan sekarang, tepat setelah dia keluar dari penjara, dia melakukan pukulan fatal ini pada Su Yi. Murid Su Yi berkontraksi. Yang lama ini tidak berbicara tentang seni bela diri. Tanpa ragu-ragu, Su Yi menjalankan pohon batas segudang dengan seluruh kekuatannya. Di bawah pukulan fatal ini, dia nyaris menghindari dan menghilang di tempat. Ledakan. Pusaran petir berwarna darah meledak di aula, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di 10 arah, dan kekuatan pedang yang mengerikan menghantam pilar perunggu, membuat tabrakan yang memekakkan telinga suara. Bahkan jika Su Yi mengelak, dia masih tersapu oleh pukulan itu. Bisa dibayangkan jika dia hanya terguncang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi dia pasti akan menderita pukulan berat. Menghindar. Wajah Kaisar berpola darah itu tenggelam. Tanpa ragu, dia membawa kedua pisaunya dan menyerang lagi dengan ganas. Tidak diragukan lagi, pelajaran tragis dari iblis tua Xinghu kemarin membuat Kaisar Garis Darah menjadi sangat gila dan benar-benar putus asa. Namun, pukulan pertama tidak menggagalkan Su Yi, dan Su Yi memiliki kesempatan untuk bereaksi. Sebelum Raja berlumuran darah datang untuk membunuh, sosoknya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Kaisar Garis Darah, melambaikan telapak tangannya seperti pedang, menunjukkan keheningan sejenak. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa berdiri diam, Su Yi, yang habis-habisan, sudah memotong pedang kedua dan ketiga sekaligus. Ledakan. Kaisar Garis Darah meraung dengan suara rendah, bertarung dengan sekuat tenaga. Tapi dia masih mengalami penindasan yang mengerikan, dan dia seperti rawa. Pada saat ini, pedang ketiga Su Yi telah dipotong. Sama seperti 6 reinkarnasi di dunia bawah, cahaya dan bayangan yang gelap dan misterius membuat seluruh aula bergetar hebat. Aktif. Kaisar berpola darah itu berteriak, dan menembak seperti tembakan putus asa. Tapi pada akhirnya, dia masih terlempar ke belakang oleh pedang ketiga ini, kulit di sekujur tubuhnya retak dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, darah menodai jubahnya, dan wajah tua itu tak tertahankan. Ekspresi keheranan muncul di tanah. Benar saja, seperti yang dikatakan iblis tua Xinghu, pemuda setingkat Raja Abadi ini sangat menakutkan. Pada saat ini, Su Yi tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan bergegas maju untuk memotong pedang keempat. Pedang mengaum seperti ombak. Bunga-bunga sisi lain yang tak terhitung jumlahnya yang cerah dan mempesona terbakar seperti api merah menyala, dan mereka telah memperoleh jalan ke sisi lain dari kehampaan yang tak berujung. Nyanyian pedang yang tidak jelas dan menakutkan, seperti nada neraka yang menantang jiwa, tiba-tiba meledak di jiwa Kaisar yang berlumuran darah, membuat kepalanya berdengung. Venus menatap lurus ke depan. Dalam keadaan kesurupan, jiwanya seperti ditarik. Rasanya seperti digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat, menyeretnya ke jalan yang terbakar. Ini membuat Kaisar bercorak darah menjadi gila, berjuang mati-matian seperti orang gila. Ledakan. Akhirnya, jalan di sisi lain runtuh,
dan bunga-bunga terbakar yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain layu. Dan dalam cahaya dan hujan, kaisar berpola darah berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Batuk darah. Di kejauhan, sorot kepuasan muncul di mata Sui. Pedang ini bernama bunga mekar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.